Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga para member grup Tilawatul Quran di Tajwid, dan juga para penonton di Facebook. Kembali di pagi hari ini, alhamdulillah Anda dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat menyajikan pelajaran tahsin Al-Quran untuk level dasar bagi antum yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran atau level dasar, yang merupakan pembahasan dari kitab Al-Marhalah yang Ana susun. Dan pelajaran sudah sampai pada surat At-Takatsur. Sebagaimana telah dijanjikan, di pagi hari ini Ana akan memberikan koreksian bacaan surat At-Takatsur yang telah dikirimkan oleh para member grup melalui WA. Di sini sudah ada beberapa orang yang telah mengirimkan. Kita dengarkan pertama terlebih dulu bacaan dari Zahra di Jakarta. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik, itu bacaan dari Zahra di Jakarta yang telah membacakan surat Takatsur. Untuk koreksiannya secara umum sudah bagus panjang pendeknya. Hanya saja satu huruf yang terpanjangkan tadi yang seharusnya pendek pada ayat terakhir. Tsumalatus alunna, nanya terpanjangkan, seharusnya pendek. Yang dilamakan adalah menahan tasydid di nun. Sebagaimana pelajaran pada bagian pelajaran tasydid, bahwasanya setiap huruf yang bertasydid ditahan dan ditahan lama. Untuk huruf nun dan mim ketika bertasydid, ketika mim dan nun bertasydid, maka ditahan lama bacaannya. Seperti di surat di ayat ke-8 ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Latus'alunna itu tadi tasydid nunnya yang ditahan lama, namun untuk harokat fathahnya tidak ditahan, tidak dipanjangkan. Tadi yang dibaca oleh Zahra terpanjangkan tadi. Kemudian pengucapan huruf shin tadi di ta'awuz. Ta'awuz tadi terbaca sin, syaitanir rajim. Coba Zahra berlatih kembali pada bagian tasydid dari pelajaran kitab Marhalah pada gambar yang telah dikirimkan melalui Facebook. Karena Zahra di Jakarta belum memegang bukunya, silakan dilihat kembali di Facebook uminya pelajaran huruf-huruf bertasydid, dan bedakan antara sin yang tidak bertitik dengan shin yang bertitik. Bedakan dia assa dengan ash
sya. Kemudian berlatih terus dan ditukar-tukar harokat hamzah dan sin atau shinnya, sehingga terlatih untuk mengucapkan sin, sa dengan sya. Namun untuk secara umum panjang pendek sudah bagus dan sudah ada perkembangan dibandingkan dengan bacaan yang lamanya. Baik, untuk Farel kata uminya berhalangan untuk mengirimkan audionya karena ada satu dan lain hal, adik dari Zahra. Baik, barakallahu fiki untuk Zahra di Jakarta. Kita akan dengarkan bacaan dari yang lainnya dari Ummu Zahra di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Baik, itu bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru. Untuk pengucapan huruf, alhamdulillah sebagian besar sudah bagus. Hanya saja membedakan antara ha kayak jim dengan ha yang bulat agar lebih ditingkatkan lagi dan lebih dibedakan lagi dalam pengucapannya. Kemudian untuk panjang pendek ada keliru di ayat kelima yang dibaca oleh Ummu Zahra tadi di Jakarta, di Pekanbaru, Ummu Zahra di Pekanbaru. Kalla lau ta'lamuna, nanya terpanjangkan tadi, soalnya pendek. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tadi nanya terpanjangkan dari bacaan Ummu Zahra. Kemudian untuk panjang pendek barangkali itu saja yang terpanjangkan tadi. Kalau seingat anak yang dibaca oleh Ummu Zahra. Kemudian agar ditunda terlebih dulu untuk Ummu Zahra dengan menyibukkan dengan irama, coba lebih fokus dalam berlatih untuk pengucapan makhraj hurufnya, membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, kemudian mengkokohkan pengucapan huruf-huruf yang bertasydid dan juga panjang dan pendek. Ya, sehingga kalau sudah terlatih dengan pengucapan tersebut, insyaallah taala untuk irama bisa menyusul nanti insyaallah taala. Baik, itu untuk Ummu Zahra, bacaan Ummu Zahra di Pekanbaru. Berikutnya bacaan dari Najma di Pekanbaru.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Taib, itu bacaan dari Ananda Najmah di Pekanbaru dari surat Takatsur, walaupun suara audionya agak ada kresek-kreseknya, bisa didengarkan. Koreksi yang pertama adalah dikurangi irama terlebih dulu. Tidak masalah ada irama, tapi jangan terlalu banyak goyangnya suara sehingga pengucapan huruf kurang pas. Ada beberapa huruf yang dikoreksi untuk Ananda Najmah di Pekanbaru. Tadi koreksi yang pertama sudah dikoreksi langsung sendiri, ya, hatta, seharusnya hatta, sudah langsung respect untuk kesalahannya, alhamdulillah. Kemudian pengucapan huruf-huruf panjang dan pendek secara umum tadi sudah bagus dalam kedengarannya. Hanya saja karena terlalu cepat bacaannya, huruf-huruf bertasydid kurang pas dalam pengucapan, kekokohan huruf tasydid, kurang tegas pengucapan huruf bertasydid. Kemudian karena terlalu cepat juga ayat ke-7 yang dibaca oleh Najmah tadi, tsumma latarawunna, tidak jelas dhammah dari wu-nya. Terbaca tadi tsumma latarawun, kurang jelas dhammahnya. Karena itu agak dipelankan bacaannya. Tsumma latarawunna, gitu ya. Jadi itu bacaannya. Untuk Zahron untuk Najmah di Pekanbaru. Baik, itu bacaan Najmah, dan kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari kakak Najmah. Namun ditunda terlebih dulu. Kita dengarkan bacaan yang lain sebelum kakak Najmah. Kita dengarkan bacaan dari Ukhti Nelly di Pekanbaru juga. Ya, ya. Apa yang terjadi dulu?
bagaimana? Afwan, ada telepon masuk. Kita lanjutkan untuk mendengarkan bacaan dari berikutnya, yang berikutnya dari Nelly di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه على ذلك لشهيد وإن ألهاكم التكاثر حتى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu bacaan dari saudari kita Nelly di Pekanbaru. Yang dikoreksi bacaan surat At-Takatsur saja, walaupun ada audio surat lain yang dikirimkan. Namun untuk sekarang koreksi surat At-Takatsur saja yang diberikan. Yang pertama, pembedaan antara ha kecil, ha kayak jim, dengan ha bulat, itu agar dimaksimalkan kembali, maksimalkan lagi untuk berlatih antara ha bulat, aha dengan aha. Sehingga hatta, jangan hatta, itu baca tadi, hatta zuru, hatta zuru. Kemudian untuk panjang pendek, maqabir, bi di sana pendek, sehingga antara bi ke ro jangan ada jarak suaranya, maka baca dengan maqabir, maqabir, jangan maqabir, bir. Ada jarak suara antara bi dengan ro, maka itu sudah dihitung panjang bi-nya. Oleh karena itu bi langsung nempel ke ro, bir, bir, jangan bir, bir. Hatta zurtumul maqabir. Seperti itu bacaan dari saudari kita Nelly tadi. Oleh karena itu dicepatkan bacaan antara bi dengan ro-nya. Hatta zurtumul maqabir, maqabir, seperti itu. Kemudian kalau tidak salah tadi panjang pendeknya yang lain sudah jelas, hanya perbedaan antara ha besar dan ha kecil saja.
yang mesti berlatih. Kemudian pengucapan huruf tasydid juga agar mesti dijelaskan lagi pengucapannya. Terutama untuk nun dan mim bertasydid ditahan lama, sebagaimana yang dalam pelajaran di bagian harokat tasydid di buku Al-Marhalah ini. Baik, kita dengarkan bacaan yang berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pekanbaru. Bacaan beliau untuk kecepatan masih terhitung cepat, bagaimana yang dikurasikan di bagian yang lalu. Dan sangat jelas pengucapan yang terlalu cepat hurufnya adalah huruf lam. Huruf lam itu agak dilambatkan sedikit untuk melepaskan dari makhrajnya. Seperti lam sukun, terutama bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah tadi, alhaakumut takatsur, seharusnya diberikan hak lamnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ada l-nya, hatta zurtumul maqabir, agak mendekat ke tasydid sedikit tapi tidak sampai kadar menahan lamanya tasydid. Namun harus jelas juga pengucapan lam sukunnya. Dan sangat jelas tadi tidak jelasnya dari lam sukunnya adalah ketika membaca ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ilmal yaqin, ilmal yaqin. Jelaskan pengucapan lam sukunnya. Kemudian untuk pengucapan nun dan mim tasydid sudah pas, sudah ditahan lama. Sekarang yang dikurasi tadi adalah pengucapan lam sukunnya, jangan terlalu cepat. Kemudian membaca nun sukun yang tidak dengung atau tanwin juga jangan terlalu cepat. Di ayat ke-8 sebagai contoh, yang terbaca tadi terlalu cepat pengucapan dhin-nya dan langsung pindah ke ain, sehingga kurang jelas pengucapan nun sukun pada tanwin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jelaskan dhinnya, yawma idzin 'anin na'im. Seperti itu. Untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bisa dibedakan antara mana yang panjang, mana yang pendek. Ya barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari saudara kita Olive Saputra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Baik, itu bacaan dari saudara kita Olive Saputra dalam mengirimkan bacaannya. Untuk panjang pendek, alhamdulillah secara umum sudah bagus. Mana yang panjang, mana yang pendek sudah bisa dibedakan. Untuk koresian yang lainnya, barangkali sudah bukan di levelnya anak koresi, namun ada koresiannya di bagian tebal atau tipisnya huruf, namun belum di bagian pelajaran tahap level dasar ini. Sehingga untuk penilaian untuk saudara kita Olive Saputra secara umum untuk level dasar bacaannya sudah bagus, mana yang panjang mana yang pendek sudah bagus, mana huruf bertasydid dan juga nun dan mim bertasydid yang ditahan lama sudah tertahan lama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik untuk saudara kita Olive Saputra. Bacaan berikutnya kita dengarkan dari Bang Hendrik di Marpoyan, Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu bacaan dari Bang Hendrik di Marpoyan telah mengirimkan audionya. Untuk panjang pendek secara umum sudah bagus. Mana panjang mana pendek sudah bagus, dalam pengucapannya sudah bisa dibedakan, dan huruf-huruf bertasydid juga sudah bisa dibedakan, dan juga terutama untuk nun dan mim bertasydid sudah ditahan lama. Untuk koreksi yang ringan dari bacaan Bang Hendrik ini, pengucapan lam sukun. Di sini ada beberapa lam, ada cukup banyak lam sukun di surat At-Takatsur ini. Maka semua lam sukun ini tidak boleh dipantulkan.
Ada sebagian yang terpantulkan tadi dan sebagian yang tidak terpantulkan dari bacaan Bang Hendrik. Berarti Bang Hendrik bisa membaca lam sukun tanpa ada pantulan sedikit pun. Oleh karena itu berhati-hati ketika membaca alha kumut takatsur, alha seharusnya sama dengan baca ilmal yaqin. Itu sangat bagus bacaan tadi Bang Hendrik tadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka pengucapan lam sukun harus sama semuanya. Di ayat pertama tadi agak terpantulkan sedikit dari bacaan Bang Hendrik. Alha, terusnya alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kemudian pengucapan yauma idzin 'anin na'im juga terpantulkan tadi nun sukun pada tanwin. Dan ini diharap untuk banyak berlatih saja. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Baik, itu baca dari Bang Hendrik di Pekanbaru, Marpoen Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari Muhammad Nasrul Maulana di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu bacaan dari Nasrul di Pekanbaru. Untuk pendek alhamdulillah sudah bagus dan ketenangan bacanya sudah bagus juga dari koreksiannya, dan untuk koreksian level dasar tidak ada lagi yang akan mesti dikoreksi dari bacaan Nasrul. Baik, barakallahu fiik. Kita dengarkan bacaan yang terakhir datang dari Zahra Sausan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم
المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, itu bacaan dari Zahra Sausan di Pekanbaru, antara membacakan dan cukup lancar bacaannya. Namun di sini ada koreksi yang sedikit untuk Zahra Sausan. Di surat At-Takatsur ini ada beberapa tempat terdapatnya mim bertasydid. Maka menahan mim bertasydid ini harus sama semuanya. Seperti apa Zahra tadi membaca di ayat ke-7 dan ayat ke-8 membaca mim tasydid yang ditahan lama seperti itu, maka semua huruf mim bertasydid ditahan lama seperti itu. Yang terlalu cepat tadi baca mim bertasydidnya pada ayat ke-4, summa kalla sawfa ta'lamun, menahan mim tasydidnya terlalu cepat, sangat jauh berbeda dengan mim bertasydid pada ayat yang lainnya. Oleh karena itu dalam bacaannya harus setara. Mim bertasydid harus lama, tahannya harus sama. Kemudian untuk panjang pendek alhamdulillah sudah bagus, sudah lancar dari bacaan Zahra Sausan. Baik, bacaan dari Zahra Sausan merupakan bacaan terakhir yang bisa dikoreksi untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dari apa yang telah Anda koreksi dari bacaan member grup yang telah mengirimkan bacaannya. Dan Anda akan lanjut pelajaran kita dalam buku Al-Marhalah di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja Anda bahas di buku Al-Marhalah di halaman ke-27 akan kita bahas, itu mengenal tingkatan mat atau tingkatan panjang. Di kesempatan yang sebelum ini kita telah membahas bagaimana pengucapan huruf, membedakan fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid dan panjang dengan pendek. Mana fathah yang mesti dipanjangkan, kapan kasroh boleh dipanjangkan, dan kapan dhammah boleh dipanjangkan. Dan di kesempatan pagi hari ini Anda akan lanjutkan pembahasannya. Di dalam memanjangkan suara huruf ketika membaca Al-Quranul Karim ada tingkatannya, ada levelnya. Level 2 harokat, tingkatan 2 harokat atau kadar 2 harokat, kadar 4 harokat, kadar 6 harokat. Atau dalam bahasa yang lebih sederhananya, panjang biasa. Iya, biasa itu ya 2 harokat. Panjang sedang 4 harokat atau 5 harokat. Panjang lama 6 harokat. Jadi panjang itu tidak sama semuanya. Untuk level dasar ini Ana akan memberikan secara umum saja ciri-ciri panjang 4 harokat dalam mushaf Al-Quran Karim, dan ciri-ciri panjang 2 harokat, kemudian panjang 4 harokat dan panjang 6 harokat. Dan tidak akan dibahas secara detail secara bahasa teori karena kita belum berada di kelas level teori tajwid. Kita baru praktis atau praktek langsung di level dasar. Pada kesempatan ini Anda akan berikan gambaran ke antum semuanya apa tanda-tanda panjang biasa. Panjang biasa itu setiap huruf yang terdapat tanda mat, tanda panjang, sebagaimana yang sudah kita pelajari
tanda panjang fathah apabila setelah fathah ada alif yang tidak ada alif besar ataupun kecil, yang tidak ada sesuatu tanda ataupun simbol di atas atau bawah alif, maka itu akan menjadi tanda panjang untuk fathah. Kalau ada setelah fathah ada alif, namun setelah alif ada simbol sesuatu atau di bawah atau di atasnya, maka sudah dipastikan alif tersebut bukan tanda panjang untuk fathah. Kemudian tanda panjang yang berikutnya kasroh. Kasroh akan boleh dipanjangkan kalau setelahnya adalah iya sukun, baik iya besar, baik iya tersebut tidak ada titiknya atau tidak ada sukunnya, atau iya siku, tanda siku. Yang penting sebelumnya adalah kasroh, maka itu sebagai tanda panjang untuk kasroh. Dhammah kapan boleh dipanjangkan? Itu apabila setelah dhammah ada waw tidak ada tanda harokatnya atau waw kecil, maka itu dhammah boleh dipanjangkan. 3 syarat panjang itu. Setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada, setelah kasroh ada ya sukun, setelah dhammah ada waw sukun. Itu syarat panjang. Syarat dipanjangkan bacaannya. Sedangkan mat biasa apa tandanya? Mat biasa adalah setiap terdapat mat salah satu dari 3 tadi, dan lihat huruf setelahnya. Huruf setelah alif, huruf setelah waw sukun, huruf setelah ya sukun sebagai tanda mat tadi. Jika setelah huruf mat tadi tidak ada hamzah, antum udah paham semuanya karena kita sudah bahas pelajaran dasar. Tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang sukun asli, huruf yang memang ada tanda sukun di atasnya, atau huruf bertasydid, maka sudah dipastikan panjang huruf tersebut adalah panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat. Sebagai contoh kita lihat latihan pelajaran di surat di halaman 27 ini, surah Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Di ayat pertama coba dilihat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi antum yang menonton secara langsung di Facebook, silakan buka mushafnya atau surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani ada huruf ma berharokat fathah, kemudian ada alif, dan setelahnya ada nun kasroh. Nah, berarti nun tidak dalam keadaan sukun dan nun bukan hamzah, maka ma dibaca 2 harokat. Untuk di ujung ayat, setelah di situ ada yang panjang, ada hi panjang, setelah hi ada ya tanpa harokat, dan ada mim kasroh. Ini pada dasarnya 2 harokat juga, mat biasa juga. Namun karena kalau kita berhenti harokat mim tidak dibaca, berarti mim disukunkan. Maka ini dalam pembahasan yang lain nantinya. Oleh karena itu tidak dimasukkan dalam mat biasa di sini. Dan gitu juga di ayat kedua, Rabbil Alamin, a panjang, a fathah, setelahnya ada alif. Setelah alif itu tidak ada hamzah, karena setelah alif adalah lam yang berharokat. Berarti lamnya tidak sukun juga, maka a-nya dibaca 2 harokat. Secara ringkas di ujung-ujung ayat tidak kita masukkan dalam bagian mat biasa. Terserah antum dulu untuk memajang berapa, penting lebihkan dari mat biasa. Nanti akan datang pembahasannya, akan dibahas secara cicili nantinya. Kemudian mat di tengah-tengahnya tersebut, yang penting setelah mat tidak ada hamzah, tidak ada sukun asli atau tasydid, maka dia dibaca 2 harokat. Dan latihan hanya sampai ayat ke-6 di surah Al-Fatihah. Silakan antum berlatih nanti panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat seperti apa kadarnya? Ya 2 kali harokat.
Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Rahmani, Ar-Rahmani, Mani. Itu aja bacaan kadar rokatnya. Jangan terlalu lama. Jangan digoyangkan lagi suaranya ketika biasa ini. Ar-Rahmani. Kemudian di surat yang berikutnya, surat Ad-Duha 1-6, bisa juga berlatih nanti. Ujung ayat pertama itu adalah 2 rakaat. Setelah fathah ada alif dan tidak ada hamzah atau sukun asli setelahnya. Ketika baca ayat ke-5 juga seperti itu. Di ayat ke-5, fatardo, setelah itu ada alif dan tidak ada hamzah atau sukun asli setelahnya, karena kita berhenti. Namun ketika kita lanjut akan jumpa dengan hamzah. Oleh karena itu untuk sementara, untuk kesempatan ini berhenti di ujung-ujung ayat. Fatardo dibaca 2 rakaat. Yang setelahnya berapa rakaat itu nanti akan sampai pembahasannya. Kemudian alam yajidka yati, ti dibaca 2 rakaat juga. Ti dibaca 2 rakaat juga. Kemudian fa'a wa a dengan wa harus sama-sama 2 rakaat panjangnya. Kadang seperti yang tadi. Anak akan contohkan nanti bacaan dari mat 2 rakaat tersebut. Baik. Itu terlebih dulu untuk latihan satu lagi surat latihan mat 2 rakaat, dan suratnya juga sudah pernah menjadi surat latihan di bagian pelajaran yang lain. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat, semua mat di surat Al-Adiyat ayat 1-5 adalah mat 2 rakaat. Jadi semua yang panjang di sini adalah mat 2 rakaat. Catatan penting untuk antum semuanya, di ujung ayat 1 sampai ujung ayat 5 di surah Al-Adiyat ini fathatain harokatnya. Maka sebagai ilmu dasarnya, setiap berhenti pada fathatain dibaca 2 rakaat. Seperti apa kadar rakaat? Seperti kadar rakaat yang tadi. Anda contohkan di ayat pertama surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha, maka panjang ha dijadikan 1 harokatnya, kemudian panjang kedua dijadikan 1 barisnya, yang awalnya 2 dijadikan 1, kemudian dibaca panjang 2 rakaat, sama dengan wal 'adiyati dhabha. Seperti itu dia bacaannya. Baik, itu surat yang terlebih dulu, surat Al-Fatihah, kemudian surat Ad-Duha dan Al-Adiyat. Anda akan bacakan, contohkan bacaannya, dan kalau bisa ditiru seperti intonasi yang Anda baca ini ketika mengirimkan audionya nantinya. Ya. Kalau dikutilang aja gimana? Pesan, nah maksudnya pesan nasi udah makan di kos. Iya, iya, iya. Baik. Itu pelajaran, dan Anda akan bacakan surah Al-Fatihah, Ad-Duha dan Al-Adiyat. Al-Fatihah 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat surat Duha ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Perhatikan kadar matnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Baik, itu kadar 2 rakaat dan silakan antum berlatih nanti untuk membaca mad 2 rakaat ini. Dan sebagai ujian bagi antum semuanya, silakan langsung dipraktekkan surat An-Naba ayat 1 sampai 11. Betul diperhatikan dalam bacaannya masalah kadar mad 2 rakaat, kadar panjang dengan membedakan antara panjang dengan pendek, huruf yang bertasydid, huruf yang boleh dipantulkan ketika sukun dan mana yang tidak boleh dipantulkan. Dan saran dari anak agak dikurangi sedikit untuk iramanya dan fokuskan dalam pengucapan huruf dan penerapan tajwidnya terlebih dulu. Nanti insyaallah taala irama akan dinilai dalam kesempatan yang berikutnya, kesempatan yang lain pada bagian pelajaran tahsin Al-Qur'anul Karim. Baik, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.